sudah bergerak sedikit. Teknik-teknik dari tinju boxing yang saya dapat rekam 4 serangan, Ya, satu pukul cover, pertahanan kemudian tangkisan ya, ya. tangkisan, kemudian elakan. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan dapat termotivasi. Jadi Garuda Muda Indonesia, ternyata Pak Nenong ini juga dulu atlet, ya. Sekarang sudah wasit nasional, juga pelatih nasional dan pelatih nasional. Ya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi pelatih nasional dulu apa aja? Ada ini ya, pendaftaran ya. Pendaftaran itu untuk kalau untuk amatir juga tetap ada sekolahnya. Oke. Ya. Artinya bisa ikut menjadi pelatih itu mungkin dilihat dari pengalaman ya? Tidak juga, kemampuan tadi. Kemampuan. Karena tidak semua mantan petinju bisa dipelatih. Oke. Ya, mungkin hampir sama semua. Tidak mantan pemain bola bisa pelatih bola gitu. Ya. Semua itu mungkin ada bakat. Bakat ya. Nah, karena kita banyak kawan-kawan mantan petinju belum tentu mampu untuk jadi seorang pelatih. Semua tergantung kemampuan. Oke. Karena kita juga pernah menciptakan 2 petinju nasional. Pak Panji kan? Di Riau. Namanya Muhammad Jerry sama Napo Tambusai. 2 itu. 2 yang sudah pernah kita cetak untuk di Riau ini juara nasional. Juara nasional. Sekarang siapa ini? Nah sekarang ini karena ada faktor umur ya. Ya. Sudah nggak melatih lagi. Terakhir melatih itu 98. Itu di Prof. Kalau untuk amatirnya saya melatih 2003, 2004, 2005 itu di amatir. Iya. Terus 2007 sampai 2010 itu di Prof. Nah sekarang ini pertanyaan saya, beda amatir dengan prof ini di mana itu? Kalau amatir itu dia masih memakai pakaian lengkap lah ya. Pakai headguard ya. Okay. Pelindung kepala Ya. dan memakai baju. Tapi semuanya sama dengan ini ya? Sama semuanya. Pelindung baju, Pakai baju kaos. di kaos ya? Kalau pro kan buka baju. Buka baju tanpa ada pelindung? Tanpa pakai pelindung. Hanya itu bedanya? Itu bedanya. Itu ketebalan pelindung kepala tuh? Itu peredamnya itu kalau nggak salah tuh sampai 60% peredamnya. Peredamnya? Ya peredam. Jadi kalau kita kena sama bukan petinju tidak ada tak terasa lah. Yang bisa kita rasakan sama petinju lah. Tapi kalau bukan petinju mukul nggak terasa. Iya. Oke. Yang kami ingin tahu itu cara penghitungan. Ya. Apakah sekali jab tuh kenanya bagaimana, nilainya berapa gitu? Oh, dia kan ada sistem 2 penilaian. 2 penilaian. Satu manual. Yang ya maksudnya cara manual. Oke. Pakai ini Kertas manual ya, kertas. Yang kedua komputer. Oke. Ya kalau manual itu nilainya itu yang pasti dia 70. Dia menilainya itu kita bisa menghitung dari pukulan tadi. Okay. Pukul yang bisa kita hitung itu telak, satu telak. Yang kedua dia tidak telak, tapi pas kira sasaran. Itu termasuk hitungan. Berapa itu? Tum. Nah, tum. Kalau hitung komputer tetap 1 kali tekan kita. Berarti 1. Oke. 1 kali tekan. Mau jab apa tadi? Ya hook. Hook jab. Kena itu tetap 1 ya? Iya. Oke. Berarti berapa banyak ya? Berapa banyak pukul yang masuk? Nah, sekali gini, saya mukul Pak Nenong nih. Ya. Jab, tum. Pak Nenong tumbang. Ya. Itu berapa ya? Oh nilainya? Ya nilainya. Nilai langsung 2. Oh langsung 2. Langsung 2. Poin 2. Artinya Pak Nenong bisa berdiri lagi. Iya. Oke. Kedua. Oh kalau jatuh tumbang dihitung oleh wasit 1. Naik main lagi 2 langsung. Oh, itu 2. Dapat 2 poin. Mau pukulan apa juga? Ya pokoknya jatuh 2. Oke. Berarti sekali pukulan jatuh 2. Hitung 2. Nah, berarti kalau amatir itu 3 ronde. Amatir 3 ronde. Kalau prof itu kalau untuk perdana itu 6. 6. Yang 12 itu? 12 itu udah kategorinya itu udah dia ada kan perdana itu, perdana 6. Udah berapa kali main nanti naik ke 8. Nah, terus
Nah, itu yang menentukan siapa itu? Oh, manajer. Manajer daripada Kesepakatan ya, ya kesepakatan ya. Manajer dari inilah pihak yang mengundang kita. Mau berapa ronde gitu ya? Ronde ya. Batasnya 12 ronde. Bukan kita menentukan, tapi pihak yang mengadakan ini. Sekali main 3 menit. Kalau amatir ya. Kalau amatir. Amatir. Pro sama, hanya bedanya ronde saja. Oke. 2 menit main, 1 menit 3 menit main, 1 menit istirahat. Oh, 3 menit main ya? Iya, 1 menit istirahat. Istirahat ya. Berarti cukup lumayan ya paru-parunya untuk ini ya. Iya, cepat dia apanya. Saya disilat aja 3 ronde aja nggak ngosan ya. Ya, memang itu dibutuhkan fisik yang inilah Fisik, ya, fisik yang apa. Pak Nenong udah berapa ronde yang pernah ikut? Kalau kita sampai ke amatir saja, tidak sampai ke pro. Amatir, ya. Tapi kalau latihannya itu melebihi daripada amatir gitu kan. Tapi kalau tandingnya tetap tiga ronde kan. 3 ronde ya. Karena amatir memang tidak bisa lebih dari 3 ronde. Oke. Kalau tadi penilaian sudah, kemudian itu juri 3 ya? Juri 5 semua. Juri 4, wasit 1. Sudut depan, belakang, kiri, kanan, atas. Bahkan 6 lagi. Satu lagi itu namanya injury. Apa itu? Injury ini kalau seandainya juri yang 4 ini bisa penilaiannya sama, Nah, itu yang menentukan injury. injury ini Injury berarti itu dewan pertandingan. Iya. Apa namanya itu ya? Ya dewan pertandingan lah ya. Iya, Kalau dia pertandingan ya. dewan pertandingan. Iya. Berarti mereka mencatat juga gitu ya. Iya, betul juga. Pemantau juga gitu. Memantau Ya? juga mereka. Artinya juri yang menilai hanya 3 orang. Iya. Dia bisa 3, bisa 5. Oh gitu. Iya, dia tetap ganjil dia. Ya. Tetap ganjil dia. Nah, kalau nilai sama, bagaimana? Ya injury tadi. Oh, juri tadi. Tetap ada pemenangnya. Tidak ada istilah draw. Nah, sepengetahuan Pak Nenong lah, ini wasit nasional ya. Iya. Nilai sama, apa yang dinilai agar si A ini Iya. bisa menang? Yang pasti itu seni bertinjunya. Seni Karena bertinju. amatir ini seni sebetulnya. Kalau Iya, amatir iya. beda dengan pro. Kalau amatir itu seni. Jadi seni dia bertinju itulah yang menentukan dia. Seni yang kedua yang menguasai lapangan, Fisik, menguasai ring tinju. Iya. Itu penilaiannya. Menguasai tinju, kemudian Menguasai tinju, tekniknya, teknik, fisik lah ya, mungkin fisik iya, lah ya. lari ke fisik ya, fisik. Taktik lah mungkin apa Taktik sih, ya. Jadi skill yang lebih Yang menonjol lah. itulah yang Ya, itu yang di dalam tinju ini ketika kena alat vital gitu ya, Ya. vital pas itu kan. Nah itu apakah yang mukul dikurangi atau bagaimana? ya pertama peringatan dulu, tidak langsung dikurangi. Oh, kalau kena alat vital Ya. diperingatin. Ya, kalau lihat kenanya apa seandainya membahayakan, sepertinya membahayakan tuh dikurang nilainya. Kalau membahayakan itu artinya sempat terjatuh atau mungkin juri melihat, bisa saja petinju ini pura-pura gitu karena Ya. dia udah kecapean gitu kan. Itu juga tergantung wasitnya juga. Oke, sekarang gini lah, memang dia terpukul alat vital, dam. Ya, Akhirnya dia tergelepak, ya. diperiksa dokter apa semua gitu kan. Ya. Apakah ada pengurangan atau peringatan dulu? Yang ini main lagi nggak? Main lagi. Ya, Berarti peringatan bisa dikurangi juga. bisa dikurangin juga. Dilihat dari Dilihat ya. pelanggarannya. Ya. Pelanggarannya. Berapa dikurang tuh? 1 juga sama Satu. 1 dia. Kalau kena nggak bisa main dan itu juri apakah rapat lagi Iya. dengan wasit atau bagaimana? Ya terutama yang punya peranan itu kan wasit. Wasit ya. Wasit punya peranan ya. Kalau itu memang wasit mengatakan itu, kita juri ini pendukung. Wasit yang menentukan semuanya. Ya. Tapi kalau wasit ragu, baru wasit nanya para juri. Oke. Nah, tapi kalau wasit dia tahu persis, dia bisa memutuskan Ya. apa hasilnya. Bisa kalau dia KO, bisa saja pemenang yang KO tadi. Ya. Tapi kalau seandainya dia pura-pura, wasit tahu, bisa-bisa dia kena dis, yang menang yang mukul tadi. Oke.
Kemudian saya melihat di TV-TV itu petinju profesional kita, Iya. apa namanya, Gamsil. pelindung gigi apa? Iya, gamsil ya. Nah, Gamsil. ketika itu dipukul lepas, Iya. apakah itu ada pengurangan nilai atau teguran atau gimana? Kalau 1 kali baru teguran. Kalau sempat jatuh sampai 3 kali pengurangan nilai. Pengurangan nilai, oh gitu 1 ada kali, ya? 2 kali masih peneguran. 3 kali baru pengurangan. 1. Iya, Ya, 1 dikurang. kali iya. Ditunjuk kepada petinjunya 1 kali pelanggar. Salah gini ya. Ya, yang petinju 1 ke sudut ring ya. Oke. Oh, kemudian gini. Ini kan yang dipukul muka itu. Iya. Saya ngelihat ada yang apa ya, seperti official letap, apa putih-putih itu apa namanya itu untuk muka itu? Ya, itu untuk antisipasi yang terlalu cepat membengkak. Nah, Namanya apa? Ingat apa dong? udah ingat pasti nama-nama itu. Nggak ingat lagi namanya itu. Udah lama kan jadi pelatih ya. Oke. Sehingga Pak Denong itu ya, minuman kita hanya air putih aja atau ada multivitamin di ring itu? Oh, dari air putih aja. Air putih. Nah, Kemudian ada pakai semprot pengebas itu enggak ya? nggak ada. Kalau dulu kita di amatir tidak ada. Kalau sekarang mungkin ada ini ada maju ya. Ya. Tapi kebanyakan dipakai itu di pro itu. Di prop Ya, ya. kalau amatir kita cukup dengan olesan minyak gitu. Ya karena kita di silat juga kan beradu kaki, beradu Ya. tangan, memang itu diperlukan semprot pengebas itu. Karena saya pernah juga itu Iya, iya, iya. kaki sampai bengkak di sini itu pengebas. Tapi ya namanya udah bengkak ya, bengkak juga. Udah empat juga. Beban juga kan. Iya, iya. Ilmu juga bagi saya, Iya. bagi generasi muda Indonesia. Tadi sudah diperhatikan, ada nggak apa himbauan lah pada atlet tarung nih, Iya, iya. apa yang harus diperhatikan sekali dalam bertarung itu? Yang pasti itu menjaga emosional. Emosi, menjaga Iya, emosi. Emosi ya, kita jangan emosi. Ya, yang pasti emosi. Yang kedua kita mungkin apa namanya nih lebih banyak inilah ya berlatih lah ya. Iya. Berlatih. Oh, yang ketiga kita kalau sudah dalam ring itu kan tidak ada siapa-siapa. Ya, Ya, kita harus pede, oke. harus pede kita. Nah, itu yang penting. Oke Pak Denong, ini terakhir kita minta sparring Pak Denong sendiri ini gimana nih? Tas ya. Ya pokoknya setengah menit lah gimana? Coba jurusnya keluarin Pak Denong. Boleh, Coba. boleh. Ya. Yes. Iya. Kemudian kalau pada jumpa orang tinggi, Ya, kalau tinggi kita harus rapat men ya. oh rapat ya, Ya, tapi kan rapat. bisa ngejek ini Iya, kan? iya. Kalau orang tinggi kita harus fight. Oke. Tapi kalau kita rapat tinggi ya. kita jangan menjarak, berbahaya. Oke. Ya. Kira-kira kecurangan di dalam tinju ada nggak? Ada. Contohnya? Ya, jadi begitu kita hook, ya, ini bisa masuk dalam ringan sikunya. Oh, Ya. ya. Jadi dari sini, Iya. Iya, langsung ya betul. Tidak kena dengan ini, langsung masuk dengan siku. Tapi petinju jarang melakukan itu. Oh, iya. Ya kalau amatir ya. Kalau pro bisa jadi, kalau amatir jarang. ya mudah-mudahan lah ini apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk generasi muda. Iya. Jadi kita mungkin ke depan saya juga mengundang apa ya Master Tempo yang pernah ke PON juga. Nah, ini tinju dulu nih. Nanti Tempo Iya. kita tukar-tukar pengalaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih Pak Denong. Iya. Baik, pertama tentu apa namanya kemauan ya dari hati sendiri, tidak ada apa namanya paksaan atau suruhan dari orang lain. Pertama keinginan dulu, setelah itu daripada apa namanya nih yang tidak karu-karuan, kuyuran, narkoba sekarang yang kita khawatirkan itu kan, yang marilah kita kepada generasi muda ini berlatihlah dari dini ya, apakah itu silat, apa itu
boxing ya, bela diri lah, yang setidak-tidaknya untuk jaga diri kita, setidak-tidaknya. Kalau walaupun tak sampai ke prestasi gitu, tapi kalau bisa kan alangkah baiknya. Wah, emang luar biasa ya. Kalau saya tengok di YouTube itu kan, bagaimana ya, pengen kita seperti beliau gitu kan, tapi kan tidak mungkin lagi gitu. Kalau saya tahu dulu mamanya silat itu indah, lebih indah daripada tinju, mungkin saya masuk silat dulu. Kalau saya sudah punya rencana, sebetulnya rencana ini sudah 1 tahun yang lewat, tapi karena kita sibuk, insya Allah dalam waktu dekat ini, termasuk mungkin anak saya dan beberapa rekan atau teman dari anak saya, akan saya ajak bergabung di silat Domas ini, yang nanti akan kita serahkan kepada pelatihnya, yaitu Bapak Panji Sumirat. Generasi muda, ayo kita belajar pencak silat. Generasi muda Indonesia, semoga apa yang kita bahas tadi mendapatkan motivasi bagi kita. Teknik-teknik bertinju itu bagaimana, kemudian elakannya, tangkisannya, kemudian sistem penilaiannya tadi sudah diuraikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kalau mau latihan, tadi niat, jangan nunggu kawan. Domas, walaupun 1 orang yang mau latihan, tetap kami latih. Nggak nunggu apa ya, sekian 10 orang, 20 orang, enggak. Lebih semangat. Kemudian kedua, Domas itu mungkin ini yang perlu dilakukan dari dulu. Oleh guru itu, kami itu tidak boleh hidup di perguruan. Artinya ya, tidak ada gaji di perguruan ya. Tanya sama mereka tuh. Nama Muhammad Faruk, ikut silat karena ingin jadi sang juara. Nama saya Muhammad Muklis, asal sekolah Tali Putra Padang Panjang. Ikut silat ingin menjaga diri. Nama saya Muhammad Najib Irwansyah, sekolah SD 70. Alasannya ikut silat untuk bela diri. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan, sekolah pesantren Al Furqan. Alasan ingin ikut silat, ingin membela diri. Generasi muda, ayo belajar pencak silat.